Video ini akan membahas materi pengetahuan dasar pemetaan dengan fokus dasar-dasar pemetaan. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan membahas segala hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu terhangat di dunia saat ini. Jadi jika kalian tertarik dengan materi ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Seorang geograf atau orang yang mempelajari geografi tidak akan pernah lepas dari yang namanya peta. Karena dalam pembelajaran dasar-dasar geografi yang telah kita pelajari, tentu geografi sangat erat kaitannya dengan keuangan yang memerlukan peta sebagai media informasi agar lebih mudah dalam proses analisis. Jika selama ini kita sering mendengar atau bahkan melihat peta, nah mungkin kita belum memahami betul sebenarnya peta itu apa sih. Nah, jadi di dalam peta nanti akan ada beberapa komponen yang perlu kita pahami agar suatu peta benar-benar memiliki informasi yang akurat dan bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. So, apa itu peta? Nah, peta adalah gambaran bentuk muka bumi yang tertuang ke dalam bidang datar. Entah itu bidang datar berupa kertas ataupun bidang datar dalam bentuk monitor, karena sekarang kita mengenal yang namanya peta digital. Nah, informasi yang berada di dalam peta itu beraneka ragam dan berdasarkan isinya peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus, yang perbedaannya nanti terletak pada jumlah informasi yang tertuang ke dalam peta tersebut. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah dengan informasi yang beragam, dan informasi yang ada di dalamnya nanti seperti alur sungai, pegunungan, jalan, batas-batas wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti akan ada pembagian area berdasarkan ketinggian, terus juga kedalaman laut, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di dalam peta khusus atau peta tematik, maka dia akan menyajikan informasi yang mungkin hanya terdiri dari satu atau dua saja. Misalnya seperti peta kontur, maka yang disajikan adalah luasan suatu wilayah, dan di dalamnya nanti akan ada garis-garis kontur untuk melambangkan ketinggian yang sama dari daerah tersebut. Di dalamnya nanti kita nggak akan menemukan kayak jalan, sungai, dan lain sebagainya, karena dia akan lebih fokus kepada kontur atau garis kontur atau ketinggian dari tempat tersebut. Contoh lainnya adalah peta kepadatan penduduk yang isinya nanti tentu adalah pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduknya. Dan seperti peta kontur, nanti di dalamnya juga hanya akan ada gambaran tentang bentuk muka bumi terkait dengan wilayah yang dipetakan, juga hanya ada informasi tentang kepadatan penduduk tersebut. Kita tidak akan menemukan informasi-informasi lain. Oke, tadi berdasarkan isinya. Nah, sekarang kita lanjut pembagian peta berdasarkan ukurannya. Ukuran di sini artinya adalah skalanya. Jadi bukan seberapa besar kita mencetak peta tersebut, melainkan adalah skala yang digunakan di dalam peta tersebut. Nah, skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya, kalian akan menemukan peta dengan skala 1:50.000, maka satu jarak di peta akan sama dengan 50.000 jarak sebenarnya. Tergantung satuan apa yang ingin kita gunakan. Tapi yang paling mungkin ya sentimeter, karena nggak mungkin kita menggunakan meter untuk mengukur jarak di peta. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan pembagian peta berdasarkan ukurannya ini, karena cukup banyak di dalamnya. Selanjutnya, untuk lebih mengenal peta, kita harus mengetahui komponen apa aja sih yang ada di dalamnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, judul. Sama seperti judul buku dan judul film, judul ini akan menunjukkan apa aja isi dari peta tersebut secara umum. Misalnya, untuk peta daerah Kalimantan, maka judul peta adalah peta Kalimantan. Jadi kita tahu peta itu isinya adalah daerah Kalimantan. Atau jika itu adalah peta tematik, maka judulnya bisa jadi peta kontur Kalimantan, yang artinya peta itu akan berisi peta kontur dari Kalimantan. Selanjutnya yang sudah kita bahas sebelumnya, komponen yang kedua adalah skala. Komponen yang ketiga adalah legenda. Tapi legenda di sini bukan cerita-cerita zaman dulu, ya beda. Legenda di dalam peta isinya adalah penjelasan tentang ikon-ikon atau simbol-simbol tertentu. Karena apabila di lapangan kita menemukan jalan, maka kita harus menuliskan atau menggambarkannya juga di dalam peta. Dan proses penggambaran ini pasti akan diwakilkan oleh simbol tertentu. Yang keempat adalah arah mata angin. Arah mata angin secara umum terbagi menjadi 4, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Tanpa arah mata angin, kita akan kesulitan menggunakan peta untuk menemukan orientasi dari peta tersebut dikaitkan dengan di lapangan. Yang kelima adalah simbol. Seperti yang saya singgung tadi, tanpa simbol, maka peta akan sulit untuk menampilkan informasi-informasi tertentu, karena sebenarnya simbol ini mempersingkat kerja kita dalam proses penyampaian informasi ke dalam peta tersebut. Yang keenam ada yang namanya insert. Insert merupakan peta sisipan atau peta yang lebih kecil yang diselipkan ke dalam peta utama. Biasanya fungsi insert antara dua, yaitu menunjukkan peta utama berada di daerah yang lebih besar apa. Misalkan ketika kita membuat peta Kalsel, maka peta insertnya adalah peta
Pulau Kalimantan. Atau bisa juga untuk menunjukkan suatu wilayah yang sangat jauh dari tempat tersebut, namun masih merupakan bagian dari wilayah tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu tahun dan sumber pembuatan. Tentunya sumber pembuatan perlu untuk kita tampilkan di dalam peta karena akan membuat orang memahami bahwa sumber kita itu valid. Dan untuk tahun pembuatan peta juga diperlukan karena beberapa tahun yang akan datang orang-orang tentu akan mencari peta terbaru. Jadi dengan adanya tahun akan lebih mudah dalam pengklasifikasian atau mengurutkan peta dari yang paling dekat dengan keadaan yang sebenarnya hingga yang paling jauh. Karena tentu kita nggak mungkin menggunakan peta yang sudah terlalu lama dibuat karena informasinya sudah nggak valid akibat adanya perubahan atau perkembangan di lapangan. Nah, jadi itu tadi 7 komponen peta. Sekarang kita lanjut ke proyeksi peta. Proyeksi artinya adalah menggambarkan peta tergantung dari sudut pandang tertentu. Berhubung bentuk bumi adalah bulat namun tepat pada kutubnya, maka sangat tidak mungkin untuk membuat peta dunia dengan akurasi tinggi. Karena nggak mungkin dong bentuk bulat kita tuangkan ke dalam bentuk datar tanpa menciptakan distorsi. Kalian yang punya atlas silahkan buka sekarang, atau mungkin menggunakan HP silahkan cari di Google. Carilah peta dunia dan silahkan perhatikan. Di sana kalian akan melihat bahwa negara Rusia itu menjadi sangat besar karena pada umumnya proyeksi yang digunakan dalam pembuatan peta dunia adalah proyeksi silinder. Proyeksi ini memiliki akurasi tinggi untuk daerah yang berada di lintang rendah, namun akan sangat berdistorsi di daerah dengan lintang tinggi seperti di kutub atau di daerah lintang sedang. Salah satunya Rusia. Untuk negara-negara dengan lintang tinggi seperti Amerika, para kartografer lebih sering menggunakan proyeksi kerucut. Namun kelemahannya, kebalikan dari proyeksi silinder, adalah distorsi yang terjadi akan lebih banyak di daerah lintang rendah dan juga di daerah lintang tinggi. Namun akan sangat akurat di daerah lintang sedang. Nah, proyeksi terakhir adalah proyeksi azimut, yaitu gambaran bentuk muka bumi yang dituangkan ke dalam bidang datar tapi berupa bidang lingkaran. Proyeksi ini akan lebih akurat untuk digunakan pada pembuatan peta di daerah lintang tinggi seperti daerah kutub, namun akan sangat tidak akurat untuk daerah dengan lintang rendah seperti Indonesia. Jika kalian pernah melihat teori-teori tentang bumi datar, alasan mereka percaya bahwa bumi datar adalah karena mereka pernah melihat peta, katanya peta PBB itu menggunakan bentuk lingkaran. Padahal sebenarnya itulah yang dimaksud dengan proyeksi azimut. Akibatnya, semua kita menggunakan proyeksi azimut untuk menggambarkan daerah kutub utara, tentunya daerah kutub selatan akan menjadi sangat terdistorsi. Akibatnya, seolah-olah kutub selatan itu seperti daerah es yang mengelilingi bumi. Nah, inilah kesimpulan yang salah dari mereka karena mereka menganggap itu merupakan gambaran nyata dari bumi, padahal sebenarnya enggak, itu adalah proyeksi azimut. Nah, itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Jangan lupa like dan share kepada teman sekelas kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan malu. Sekian dari saya. Semoga sukses dan tonton video berikutnya.